Oke bro, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian yang di rumah baik-baik saja dengan segala macam kegiatan kalian dan kesibukan kalian tentunya. Seperti biasa saya akan menemani kalian dengan konten reaction. Mari kita lihat apa saja yang dilakukan netizen di luar sana dengan segala macam kreativitas dan keunikan dari mereka. Mari kita mulai dan let's go. Batang lu, Wak. Jebule nek bojone nang omahe, jare ngomongnya ra ono. Piye to ki? Itulah ketika kalian ingin melakukan sesuatu kegiatan yang mungkin itu berisiko tinggi, kalian harus merencanakannya dengan matang. Itu kan namanya ya hampir ya gitu. Jadi kalian itu harus merencanakan sesuatu dengan sangat rapi dan matang, gitu. Jangan sampai risiko tersebut menjadi dampak yang sangat berharga bagi kehidupan kalian. Oke, next. Telat banget pak, udah kebakar. Biji alpukat. Yang namanya pemadam datangnya pas udah kebakar. Kalau mau datangnya cepat ya udah pre-order. Bapak pemadam, saya ngefans pengen ketemu, boleh nggak? Boleh dong. Bakar aja rumahnya, nanti saya datang. Pemadam kebakaran datangnya terlambat. Ya benar, sejatinya pemadam kebakaran itu datangnya terlambat teman-teman. Datangnya pas udah kebakar. Jadi mohon maaf kita nggak punya indera keenam buat lihat masa depan. Jadi tolong jangan ada yang komen pemadam kebakaran nggak berguna. Datangnya pas udah kebakar. Biji alpukat. Kalau mau kita datangnya tepat waktu, ayo kita janjian. Saya bawa air, situ bawa bensin. Yang mau lambat-lambat siapa? Antum nelpon pemadam itu kita lagi masak mie-nya kita tinggal. Kelar dari laporan antum kita balik-balik mie kita udah ngembang segede paralon. Kelihatan jawabnya, nggak tahu pak, udah nggak kelihatan. Ya iya dong. Lihatnya subuh ngelapornya maghrib ya itu ular udah pergi. Ibu pikir itu ular nggak ada kegiatan. Pak Damkar, kenapa sih bunyi mobil pemadam niu? Ya bagus dong daripada nia. Itulah itu mentalitas dari seorang damkar, Sekarang orang lagi suka sekali ya. Trennya itu lapor damkar apapun masalahnya, rescue kucing, ada ular, apapun kayaknya damkar ini emang lebih kelihatan kerja nyata kayaknya. Jadi ya kita apresiasi dengan segala macam kerjanya yang penuh dengan risiko. Mungkin ada juga yang konyol juga. Pemanggilan pernah ada tuh dia HP-nya hilang di gunung dan manggil damkar untuk cariin HP-nya tersebut. Ya itulah namanya orang-orang ya. Jadi penuh sekali dengan penuh sekali dengan kejutan yang mungkin mereka itu nggak pikirkan bahwa itu tuh nyusahin orang gitu loh. Oke bro. Untung aja bawa handuk yang sakti ini, jadi Lisa nggak kelihatan nih. Ini orang-orang yang penuh dengan penuh dengan pahala ini, orang-orang kayak gini tuh menjaga aurat dari Mbak Lisa, karena ya kita tahu sendiri kemarin menjadi sorotan dari pakaian dari Lisa Blackpink ini. Tapi buat masnya ini kita salut lah, yaitu namanya gentleman. Oke, next. Makanya kalau disuruh belajar tuh belajar, jangan main HP mulu tiap hari. 52 dikurang 13, 2 bisa nggak dikurang 3? Nggak bisa. Pinjem dari 5. Kalau 5-nya nggak mau pinjemin, 5-nya nggak mau minjemin. Tampar, 5-nya tampar. Tampar, 5-nya tampar, 1-nya minjemin. Gimana nggak bisa 2? Minjem ke 5 nggak bisa. Tampar nih, 5-nya tampar nih. Kalau nggak mau minjemin. Makanya kalau disuruh belajar. Parenting zaman dulu. Jadi menurut saya sih emang ya butuh tetap masalah pendidikan buat anak itu sangat penting, mengikuti kurikulum yang ada. Tapi ketika sekarang anak itu sudah cenderung ahli dalam sesuatu dan dia lebih minat terhadap sesuatu hal, menurut saya lebih utamakan itu sih buat para orang tua yang di sana ya. Kita harus dukung apa yang menjadi keinginan anak. Kemudian kita juga lihat dia ingin tapi nggak punya kemampuan, kita bisa ngarahkan. Tapi dia punya kemampuan, kita melihatnya dan dia masih belum paham untuk mengarahkan kemana bakatnya itu, yaitu fungsi dari orang tua menurut saya
lebih baik pertajam apa yang dia kuasai daripada ya untuk yang lainnya sih menurut saya sekedarnya aja. Yang penting bisa, itu aja. Nggak usah terlalu, nggak mungkin karena semua anak dituntut untuk tangkas bisa dalam semua hal. Itu sangat memberatkan ya. Mungkin zaman itu sudah berubah. Oke, next. Dari mana kamu, Pak? Dari mana? Ambil jaket. Ambil jaket. Jaket apaan sih? Malam-malam ngambil jaket dari mana? Kerja apa kan kamu udah kerja? Kan kebutuhan makin lama makin banyak ya. Terus? Mau apa sih? Coba lihat jaketnya. Ini Jaket apaan? Jaket Gojek. Kamu mau jadi Gojek? terus gimana gaji kan udah dipotong bulan ini, dipotong terus. Hah? Ini mau gimana lagi gaji dipotong? Kamu kan minta ini itu. Ada aja kebutuhan harus dibayar, belum lagi iPhone kamu segala macam, ada aku sekolah ya, aku harus kayak sampingan ya. Jadi aku sekalian bikin akun. Ini kamu ngambil di sononya dari Gojek apa gimana? Iya, sekalian bikin akun tadi. Yaudah masuk dulu. Masuk dulu. Ya, Masuk. Anjir, ini kelihatan nyata sih, tapi mungkin kayaknya settingan juga. Cuma terlintas dalam hal itu konteksnya adalah ya laki-laki itu nggak pernah bercerita men. Ya tahu-taunya punya jaket Gojek. Itulah ketika kepala keluarga terlalu penuh isi kepalanya. Jadi buat kalian yang menjadi supportnya ya selalu mengerti keadaan keluarga dan lain sebagainya, itu sangat penting karena ya itu kepala dari para pria itu nggak ada yang tahu kapan dia meledak, kapan dia enggak. Tapi sebisa mungkin ketika kepalanya itu belum sampai meledak, dia pasti bisa menahannya dan nggak pernah mencerita terhadap siapapun ya. Nggak mau membebani orang yang disayanginya, nggak mau yang ini. Intinya itulah lelaki men. Jadi kalian harus mengerti, ya tetap berjuanglah dengan buat kalian apapun kondisi kalian. Saya yakin ketika masalah itu bisa terselesaikan dengan sendirinya ketika kalian bertahan men. Oke, next. Mbak, lapor Pak Manajer. Hari ini si Sri telat 5 menit. Mbak, aku video kalian dulu ya. Oh iya. Lapor Pak Manajer. Si Sri video callan di jam kerja. Kamu lagi ngapain, Sri? Lagi main TikTok kan? Kamu mau ikut Mbak? Oh enggak. Dia lanjutin. Jadi ini temen kerjanya toksik parah sih. Kayak gini. Ini emang sebenarnya hanya komedi, tapi ya disamarkan dari hal itu. Kejadian seperti ini emang sangat nyata men di dunia kerja ataupun di ya tempat-tempat kalian mencari nafkah. Hal ini sangat mungkin terjadi ketika emang dibutuhkan persaingan di situ. Hal ini pasti akan muncul men, karena sifat seseorang seperti itu, nggak mau kalah dengan yang lain, pengen mendapatkan lebih dari orang lain. Yaitu namanya sifat harfiah dari manusia, itu serakah terhadap sesuatu. Kenapa sih kalian nggak pengen ngerasa cukup dengan apa yang kalian dapatkan saat ini? Ketika kalian merasa pengen udah cukup dengan hal yang kalian inginin men, hidup akan terasa lebih damai, kalian punya banyak teman dan lain sebagainya. Jadi orang tuh jangan pengen semuanya jadi milik kalian men. Kalau ketemu teman yang kayak gini, ini wajib sih men, langsung aja lempar sandal kalian. Oke, next. Lihat garis-garis di bawah. Dipelototin sama si maungnya langsung men. Ini mah entah kalau posisi kalian di seperti masnya ini apa yang kalian lakukan men. Di tengah hutan, di atas pohon sendirian, di bawahnya ada macan. Meskipun macan itu hilang dari mata kalian, kayaknya sih nggak berani turun men ya. Kayak mana caranya mau turun, kayak mana caranya mau pulang ke rumah kalau kayak gini. Oke, hati-hati buat kalian yang beraktivitas di alam liar sekitarnya dan apapun ya, yang kegiatan yang kalian belum tahu lingkungannya, itu hati-hati men, karena nggak ada yang tahu di situ ada apa men. Oke,
next. Top 5 jokes bapak-bapak. Nomor 1. Ini nggak bisa pakai goreng telur. Tanya abangnya. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, ini nggak bisa. Kok nggak bisa? Nggak minyak orang. Nomor 2. Apa? Ya emang nggak bisa, gimana sih? Makanan apa yang gampang dibuat? Ayo. Jawabannya adalah tahu isi. Nomor 3. Romeo dan Juliet. Rama dan kalah. Ramadan tiba. Ramadan tiba. Nomor 4. Ular apa? Nah, ular yang tidurnya lurus, ular yang habis makan linggis. Nomor 5. Bala yang ini, yang heboh, bala raja. Penuh pramugari kan sana heboh jadinya. Top 5 jokes bapak. Yang terakhir nggak ini sih, kurang nangkep maksudnya. Itulah bapak-bapak dengan segala macam keabsurdannya. Ya tadi gara-gara mungkin kepalanya sangat penuh, jadi yang dituangkan hal-hal yang mungkin itu komedi tapi nggak nyampe ke sananya, men. Oke, next. Prank pakai baju muka orang. Gak ada diskonan, Mas Yan. Kenapa? Kenapa? Hah? Ini masnya tuh, Mas? Iya. Hah? Coba lihat, Mas. Ini masnya. Sumpah. Ya Allah. Pas aku ngefans banget loh Mas sama Mas. Bisa minta tanda tangan gitu nggak Mas? Minta tanda tangan Mas. Foto bareng deh, foto bareng. Masnya artis loh Mas. Saya beli baju ini. Mas. Masnya artisnya asik ini ya, brand ambasadornya ya, asik sini. Coba lihat wajahnya, aku pengen lihat wajahnya sampean coba. Oh iya persis loh Mas, persis loh. Coba. Niat loh kalian sumpah. Coba lihat. Niat. Coba lihat lagi, coba posenya samain gitu. Ayo fotonya siapa lagi yang mau kita tempel di sini? Ya prank itu harus kayak gitu, men. Jadi bukan hanya prank-prank yang receh, yang merugikan orang. Ya ini suatu prank yang niat. Dia nyiapin 1 minggu yang lalu, cetak foto muka orang, tempelin ke sablon bajunya, men. Itu niat gitu loh, nggak ngerugin orang, hibur orang, itu bikin ketawa, orang yang lihat juga ketawa, nggak prank-prank yang merugikan orang, men. Itu udahlah, itulah bentuk prank yang menurut aku asik sih ini. Next. Kecilin itu apinya, sayang. Salamnya jangan lupa. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, salamnya. Kok malah salam sih? Masukin itu loh salamnya. Jangan salam ngomong. Ya dari tadi loh kamu pegangin, ngapa nggak dimasukin? Nggak masuk lah. Ayo, kecilin itu Itulah apinya, ketika sayang. kalian mengharapkan bantuan masak dari para suami, yaitu akhirnya pasti ada suatu pertengkaran yang terjadi di dapur, itu pasti, men. Jadi kalian berharap apa terhadap para suami yang bisa masak? Itu kayaknya susah, men. Next. Cowok kalau lagi kangen pasti dia langsung ngomong, aku kangen kamu. Selesai. Kalau cewek, dia nggak langsung ngomong kangen, tapi dia pasti ngajak ribut. Abis ngajak ribut juga selesai. Dia pasti minta putus dulu. Abis minta putus juga selesai. Dia pasti minta makan abis itu. Minta makan udah dikasih, belum selesai lagi. Dia pasti minta barang, apapun itu, tas dan lain-lain. Abis itu dia baru ngajak ketemu, ribut. Baru bilang kangen. Cowok kalau lagi kangen Fix itu nyata terjadinya perbedaan cowok dan cewek ketika menyampaikan suatu perasaan terhadap pasangannya. Gila. Jadi ya nggak usah banyak perdebatan karena itu emang nyata adanya. Ganteng tok ora kerja, mertua ora seneng. Kerja tok orang ganteng, anaknya sing ora seneng. Bingung tok dadi wong lanang ki. Minimal kaya aku lho komplit. Kerja ora, ganteng ya ora. Tapi kan pilihannya komplit. Pilihan terlalu komplit buat masnya. Ganteng enggak, kerja enggak, ya itulah, men. Ya, emang masnya ini kayaknya menantu idaman. Buat para mak-mak yang punya anaknya ya, ketika pengen pilihan yang komplit ya, ini silakan dilihat aja nih ya, mukanya masnya dan akunnya langsung aja DM buat anaknya.
Next. Jadi rokok edit. Kok penak menuripmu? Sejam 26 menit 37 detik awak dhewe nongkrong ning kene. Aku mau ngerokokan pisan, kowe kok wis entek 7. Iki rokokku lho. Iki hakku. Aku tuku nganggo duitku dhewe, nganggo hasil keringetku dhewe. Kok kowe sing ngentekke? Nek kowe wis ngerti rokokanmu kenceng, nek nongkrong tuku rokok glogok. Buat kalian yang gak ngerti, ketika nongkrong itu ya harus bawa persiapan masing-masing kayak gitu men. Ya kalau cowok yang ngerokok ya bawa rokok sendiri dari rumah gitu, nggak hanya koreknya aja gitu. Udah rokok nggak bawa, korek nggak bawa, pulangnya bawa korek, wah itu baru namanya ngajak berantem kayak gitu men. Jadi buat kalian itu yang ngerti sedikit lah, kita nggak masalah sebenarnya, tapi ya jangan keseringan. Next. Oke bro, itu saja yang bisa kita sampaikan ya, semoga menghibur kalian terhadap konten-konten ini yang ada di sekeliling kita lah ya. Ya ini untuk membantu kalian lebih rileks saja menjalani kehidupan dengan beban kalian yang ada ya, hadapin men. Oke, sekian dari saya dan siap.